Halo guys, di video ini aku akan mereview film Bollywood yang bertemakan pendidikan. Film ini disutradarai oleh Siddharth Malhotra. Dan film ini memiliki rating 7,5 dari 10. Film ini sangat menginspirasi karena film ini memiliki pesan edukasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat terutama dalam pendidikan. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan juga sudah memperoleh penghargaan sebagai berikut. Nah, pokoknya kalau aku sih kasih bintang 5 untuk film ini karena memang sangat bagus. Dijamin deh setelah menonton kalian bakal suka dengan film ini. Film ini mengisahkan perjuangan seorang guru yang menderita Tourette Syndrome, sebuah penyakit yang membuatnya selalu cegukan sehingga membuat semua orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Sindrom ini membuatnya ditolak berulang kali ketika melamar seorang guru, padahal gelarnya jauh lebih tinggi dari persyaratannya. Dan begitu diterima menjadi guru, malah dia ditempatkan di kelas yang sangat susah untuk diatur guys. Bahkan guru-guru sebelumnya pun cuma bertahan paling lama 1 minggu untuk mengajar di kelas tersebut. Pertanyaannya, apakah dia mampu menghandle anak-anak yang sangat susah untuk diatur ini dengan kekurangan yang dia miliki? Penasaran? Langsung aja kita masuk ke alur full cerita Hiki. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Naina sedang duduk di sebuah lorong sekolah. Dia cantik dan cerdas yang diperankan oleh Rani Mukherjee. Namun, dia memiliki penyakit yang tidak pada umumnya, yaitu sindrom Tourette. Adalah penyakit yang menyerang saraf yang membuat dia mengalami cegukan tak bisa dikontrol. Pada hari itu, Naina sedang melamar pekerjaan sebagai guru di sekolah. Ketika sedang mengikuti wawancara, para asesor terkesan dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh Naina karena dia adalah lulusan Master of Science. Namun, hal itu seketika berubah saat sindrom Tourette yang dimiliki oleh Naina kambuh, sehingga lamaran kerja dia tidak diterima. Penolakan tersebut juga sudah terjadi berkali-kali saat Naina melamar pekerjaan di berbagai lembaga sekolah. Walaupun sering ditolak, dia tidak putus asa dan terus berusaha melamar pekerjaan di berbagai lembaga sekolah. Karena dia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang guru. Penyakit itu juga sudah dialami oleh Naina sejak dia masih kecil. Karena hal itu, Naina sering dibully oleh teman-temannya, bahkan gurunya pun tidak menyukainya. Sampai dia dikeluarkan dari sekolah berkali-kali. Karena kondisinya yang demikian, ayah sangat merasa malu. Kemudian ayah dan ibunya bertengkar sampai mereka bercerai. Melihat hal itu, Naina berusaha untuk menghentikan cegukannya dengan berbagai cara, namun tidak berhasil. Di rumahnya, dia tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya. Pada saat mereka sedang makan siang, ayah Naina berkunjung ke tempat Naina dan menawarkan pekerjaan di sebuah bank. Ayah selalu menganggap jika Naina akan selalu kesulitan mendapatkan sebuah pekerjaan. Naina menolak penawaran itu karena dia merasa diremehkan oleh ayahnya. Tak lama kemudian telepon berbunyi. Ternyata yang menelpon itu dari Snodgrass, salah satu sekolah elit yang mengabarkan jika Naina diterima sebagai guru di sekolah tersebut. Keesokan harinya, Naina sampai di sekolah Snodgrass. Ia bertemu dengan kepala sekolah serta jajaran di guru di sana. Sebelum memulai pekerjaannya, mereka sempat mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kondisi dan penyakitnya. Sebenarnya mereka sudah mengetahui jika dia sudah berkali-kali ditolak lamarannya oleh beberapa lembaga sekolah dan sudah 5 kali juga ditolak oleh Snodgrass.
Karena semangat Naina, mereka menjadi penasaran kenapa dia ingin sekali menjadi guru. Kemudian, dia menceritakan 22 tahun yang lalu pernah menjadi siswa di Snodgrass. Pada saat itu, di aula sekolah sedang berlangsung sebuah pertunjukan. Acara itu terganggu oleh suara cekukan Naina, sehingga di akhir acara kepala sekolah yang bernama Pakan memanggil Naina untuk naik ke atas panggung. Dia mengira jika dia akan dimarahi, namun sebaliknya. Pakan memotivasi Naina untuk memberitahu kepada seluruh penonton untuk memperlakukan dia seperti anak-anak pada umumnya. Dia sangat senang karena baru pertama kali seorang guru mendukung dia sepenuhnya. Dari pengalaman itulah Naina sangat ingin menjadi seorang guru. Setelah Naina bercerita, kepala sekolah memberi kesempatan kepada Naina. Selanjutnya, Naina diajak berkeliling sekolah untuk melihat kelas yang akan diajar olehnya. Ia diberi tugas untuk mengajar kelas 9F. Sekolah mengatakan jika kelas itu adalah rekomendasi dari hak asasi pendidikan. Sekolah tersebut juga mengkategorikan di kelas 9A adalah siswa paling pintar dan berprestasi. Sedangkan 9F adalah siswa yang paling susah untuk diatur dan sangat malas. Di ruangan itu terlihat kosong, tidak ada satupun siswa yang masuk ke kelasnya. Kepala sekolah sangat berharap Naina dapat mengajar kelas tersebut dengan baik. Keesokan harinya Naina sudah mulai mengajar, namun sebelum dia masuk ke kelas, Naina mengunjungi aula terlebih dahulu untuk mengenang masa lalunya. Tak lama kemudian, rombongan anak kelas 9F masuk ke aula. Di sana mereka melakukan hal yang tidak sewajarnya dilakukan di sekolah. Bahkan mereka juga mengadakan taruhan. Jika guru baru yang akan mengajar, mereka tidak akan bertahan lebih dari 1 hari. Hal itu dilihat dan didengar oleh Naina. Setelah itu mereka memasuki kelas. Dan Naina memperkenalkan diri serta mengabsen siswa satu persatu. Tapi tiba-tiba penyakit cegukannya kambuh. Dia jadi bahan tertawaan seluruh siswa dan mereka menirukannya. Tak hanya itu, mereka juga mengerjai kursi guru sehingga membuat Naina terjatuh saat ia duduk. Dan kenakalan lainnya di dalam kelas, mereka menuangkan hidrogen cair ke dalam ember yang berisi bola-bola sampai menimbulkan sebuah ledakan. Karena hal itu, mereka dipanggil oleh kepala sekolah. Di luar dugaan, Naina berusaha keras membela siswanya. Dia beralasan jika dia sedang mengajarkan tentang teori nitrogen cair kepada mereka. Naina juga memohon agar mereka tidak dikeluarkan. Untuk meyakinkan kepala sekolah, dia berjanji dalam waktu 4 bulan sampai ujian akhir tiba, dia akan merubah mereka untuk menjadi lebih baik. Pada akhirnya, kepala sekolah pun menyepakati ucapan Naina. Kemudian mereka ditantang oleh Naina, jika pertemuan besok tidak ada yang hadir, Naina akan mengundurkan diri sebagai guru Snodgrass. Dan jika mereka hadir, maka mereka harus memulai perubahan kecil. Dan keesokan harinya, Naina menunggu mereka dalam kelas. Dan sudah berjam-jam tak ada satupun siswa yang kunjung datang. Di saat Naina akan pergi, secara tiba-tiba mereka masuk ke kelas. Naina tersenyum bahagia dan langsung memulainya dengan pelajaran matematika. Lalu Naina mencoba melakukan terobosan dalam mengajar. Dia melakukan sistem pembelajaran di luar kelas. Namun cara itu tidak langsung berjalan baik. Siswa-siswi 9F masih belum percaya diri terhadap kemampuannya. Untuk lebih memotivasi anak 9F, Naina mengusulkan kepada kepala sekolah agar kelas 9F
mengikutkan dalam kompetisi siswa berprestasi. Mr. Wadia kembali menantang Naina. Jika ada anak 9F yang meraih nilai di atas 90, maka dia sendiri yang akan memasangkan lencana tersebut. Hari perwalian siswa pun tiba. Namun, tidak ada satupun orang tua dari siswa 9F yang datang. Lalu, Mr. Widya menyindir Naina untuk menemuinya di rumah masing-masing. Nah, dari sindiran itulah Naina muncul ide untuk datang ke rumah masing-masing. Sesampai di pemukiman mereka, Naina menemui satu persatu siswanya. Ada yang berjudi, memasak, dan bekerja di bengkel. 3 hari kemudian, Naina mengubah cara mengajar. Dia mengaitkan metode pembelajarannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dari strategi itu ditemukan bakat terpendam mereka. Semenjak itu, semangat mereka bertambah. Saat di lorong kelas, Atis bertemu dengan Natasha, siswi kelas 9A. Kemudian, Natasha mengajak siswa 9F untuk melihat hasil proyek kelas 9A yang akan dilombakan di tingkat nasional. Setelah melihat proyek 9A, siswa 9F memberitahu kesalahan yang ada pada proyek ini. Tetapi tiba-tiba Mr. Wadia datang dan mengusir mereka dengan menggunakan kalimat yang menyakiti hati. Kemudian, semua guru berkumpul untuk melihat karya 9A yang akan dikompetisikan di tingkat nasional. Saat Aksai mempresentasikan proyek itu, tiba-tiba karya tersebut meledak. Hal itu membuat kepala sekolah serta jajarannya sedikit merasa kecewa. Mr. Wadia kemudian mencari tahu penyebabnya. Di situ dia menemukan lem milik Atis. Karena hal itu, Naina dipanggil kepala sekolah dan Mr. Wadia kembali mengusulkan mengeluarkan anak 9F. Sekolah mengambil keputusan men-skor mereka sampai akhir ujian mereka tiba. Setelah itu, Naina memberitahu anak 9F jika mereka dibolehkan mengikuti ujian. Dengan syarat, tidak boleh masuk kelas sampai ujian tiba. Mereka juga menemui Naina karena menyesali perbuatan mereka yang telah dilakukan selama ini. Setelah itu, semangat belajar mereka bangkit kembali, tetapi tidak di dalam sekolah. Di saat Atis dan Gilang belajar di bengkelnya, tiba-tiba penjaga sekolah datang lalu dia menawarkan sebuah bocoran ujian. Tanpa panjang lebar, mereka menerimanya. Ketika hari ujian tiba, soal yang diterima oleh Atis berbeda dan akhirnya Atis harus mengerjakan soal sesuai dengan kemampuannya sendiri. Mereka melihat nilai ujian. Ternyata siswa 9F lulus semua. Bahkan salah satu di antara mereka mendapatkan nilai tertinggi. Namun di ruangan kepala sekolah, Mr. Wadia melaporkan ada kecurangan pada anak 9F terkait kebocoran soal yang diterima Atis. Karena kejadian itu, kepala sekolah menjadi marah besar dan akan segera mengeluarkan mereka. Sementara itu, Aksai menemui Mr. Wadia dan melihat kelas 9F. Tetapi tiba-tiba Aksai mengalihkan obrolan itu ke permasalahan ujian 9F. Ternyata Aksai lah yang menyuruh penjaga sekolah untuk memberikan soal palsu kepada Atis. Berdasarkan itu, Mr. Wadia kaget mendengarnya. Mr. Wadia tidak menyangka Aksai memiliki pemikiran sejahat itu. Pada saat penghargaan siswa berprestasi, kepala sekolah mengumumkan bahwa anak kelas 9F dikeluarkan dari sekolah. Sehingga Mr. Wadia meminta semua anak 9F untuk naik ke atas panggung dan memberikan rencana penghargaan siswa berprestasi itu.
Singkat ceritanya, 9F menjadi peserta lomba sains nasional ketiga yang mewakili snorkels dan berhasil mengangkat trofi juara 1. Semenjak saat itu, tak ada lagi perbedaan antara 9A dan 9F. 25 tahun sudah berlalu. Naina pensiun dari jabatannya sebagai kepala sekolah snorkels. Semua guru dan murid menyambut Naina. Dan di akhir cerita, Naina disambut dengan kedatangan anak 9F yang sekarang sudah tumbuh besar dan menjadi orang sukses dalam pekerjaannya. Oke guys, film ini memberikan pelajaran kehidupan dan pendidikan sekolah bahwa semua kalangan berhak mendapatkan kepercayaan publik agar dapat membuktikan kualitas manusia pada diri yang berbeda-beda. Manusia hidup bukan dilihat dari siapa dan dari mana. Mereka dapat membedakan setelah mengetahui apa itu, kenapa dan kenapa tidak. Dan juga tak ada satu penyakit atau kekurangan pun yang bisa menghentikan mimpi dan cita-cita seseorang selama orang tersebut benar-benar gigih mewujudkannya. Dan Naina pun telah membuktikannya.